Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Taufik dan saya guru sejarah di SMA Negeri 1 Tuntang. Ya, sebenarnya game sejarah ini terinspirasi dari salah satu film yang kala itu laris banget di Netflix ya, dan mungkin sampai sekarang masih familiar ataupun masih booming, yaitu adalah film Game of Squid atau Squid Game dari Korea. Film series ini kemudian ada di Netflix yang pada waktu itu kebetulan saya nonton juga, dan setelah nonton kemudian terinspirasi, kayaknya seru kalau misalkan permainan ini bisa dibawa masuk ke dalam kelas untuk diaplikasikan sebagai pembelajaran seperti itu. Untuk 2 jam ke depan kita akan belajar tapi sambil bermain. Jadi nanti dalam pembelajaran ini akan ada 5 permainan yang harus kalian ikuti. Dan sebelum kita mulai gamenya apa saja, setiap dari kalian nanti akan mendapatkan nomor dada. Ya, model dalam pembelajaran ini adalah model pembelajaran game based learning. Jadi game based learning ini adalah memang metode model pembelajaran yang memang ditekankan pada game-game di dalam sebuah pembelajaran, di mana siswa itu dituntut ataupun kemudian diarahkan untuk bisa menyelesaikan pembelajaran dengan basis game, yang utamanya adalah pasti hal-hal yang menyenangkan untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka atau tanggungan-tanggungan mereka yang kaitannya dengan belajar di dalam kelas. Ya, sebenarnya dalam membuat pembelajaran ini atau merekonstruksi kembali game ini di dalam kelas yang kemudian saya ampu, memang ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama adalah mengenai peralatannya terlebih dahulu. Jadi peralatannya ini kemudian saya berpikir pada waktu itu adalah bagaimana caranya menghadirkan game ini secara real, secara nyata di dalam kelas. Akhirnya yang pertama saya pikirkan adalah membuat berupa alat-alatnya, instrumen-instrumen yang dibutuhkan, termasuk kaitannya yang pertama adalah tentang kostum. Nah, kostum ini kemudian saya beli pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah alat-alatnya seperti pendukung, kayak alat-alat yang ada di game tersebut. Misal alat gamenya ada dakji misalkan, atau kertas lipat yang kemudian dilipat menjadi bentuk kotak. Terus kemudian ada berupa kertas yang kemudian dipotong untuk menjadi nomor dada. Terus kemudian setelah itu ada beli topeng juga termasuk di dalamnya. Terus ada kelereng dan hal-hal yang berkaitan dengan game-game tersebut yang kemudian yang saya gunakan untuk peralatan di dalam kelas. Utamanya juga mempersiapkan mengenai musik, karena musik ini sangat bagi saya sangat berpengaruh di dalam sebuah pembelajaran. Kalaupun musik tidak dimasukkan, mungkin game ini hanya sekedar ya game biasa aja, tapi ketika musik masuk, siswa di kelas itu merasa bahwa adrenalinnya semakin terpacu, karena memang dia langsung mengingat film yang dia tonton, yaitu adalah film Squid Game itu sendiri. Manajemen waktu di dalam pembelajaran ini sebenarnya karena memang jam pelajaran sejarah itu lumayan panjang ya, karena 3 kali 45 menit. Jadi memang sebisa mungkin manajemen waktu itu benar-benar dialokasikan sesuai dengan game yang berlangsung. Kurang lebih setiap game yang dimainkan ini berkisar antara 15 sampai 20 menit. Nah, sebenarnya yang jadi masalah adalah persiapannya sih, di persiapan pembelajaran tersebut. Siswa di sini kan kadang tidak semuanya bisa memahami instruksi dan yang lain, makanya kemudian pra pembelajarannya ini cukup lumayan panjang untuk menjelaskan mengenai game-game yang akan dimainkan di dalam kelas tersebut. Nah, alokasi waktunya ini 3 kali 45 menit, saya bagi untuk 1 jam pertama itu adalah menjelaskan mengenai rule permainannya, mungkin memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa, sampai kemudian nanti masuk jam kedua, jam ketiga itu baru kita benar-benar memulai game yang akan kita mainkan di dalam kelas tersebut. Selamat datang di game sejarah. Ini akan mengasah skill dan keterampilan kalian, di mana game ini dinamakan sebagai lampu merah dan lampu hijau.
bagaimana kemudian siswa itu diberi sebuah resume atau catatan kecil. Nah, siswa itu harus menyalinnya ke dalam buku mereka, dan ketika musik berlangsung atau itu yang dinamakan dengan green light, lampu hijau, mereka terus mencatat. Terus kemudian sampai kemudian saya bilang berhenti atau red light, maka kemudian siswa disuruh untuk berhenti dan benar-benar berhenti, tidak bergerak sama sekali. Lanjutkan. Jadi saya memberikan waktu rentang untuk menyelesaikan tugas itu adalah 10 menit sampai 12 menit. Itu yang harus diberikan. Jadi kita tetap harus pakai ada patokan waktu di dalam situ, karena itu yang membuat mereka tuh merasa terpacu, sehingga mereka tuh merasa benar-benar lagi race, lagi perlombaan di dalam game tersebut. Nah, ketika mereka selesai, mereka bisa berlari menuju ke arah podium untuk menyelamatkan diri mereka. Oke, selamat untuk kalian yang berada di depan. Otomatis untuk game yang pertama ini kalian akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 85. Game yang kedua ini sebenarnya cukup bisa saya bilang adalah cukup banyak yang dipersiapkan. Dari semua game yang kemudian ada, memang game yang kedua ini cukup banyak yang saya persiapkan. Kenapa? Karena memang di dalam game yang kedua ini praktis ada 4 sub gamenya lagi, yaitu adalah bagaimana kemudian siswa itu bisa menyelesaikan TTS, terus kemudian menyelesaikan fill the blank, yang ketiga itu adalah menyelesaikan mencari kata, sampai kemudian yang terakhir adalah guess the map atau membaca peta buta. Seperti pembelajaran ini dengan cara yang pertama adalah siswa terlebih dahulu kumpul ke tengah. Siswa diperbolehkan untuk memilih bentuk yang mereka inginkan. Ada kotak atau square, ada segitiga, triangle, atau kemudian ada round atau lingkaran, sampai kemudian star, ada bintang. Nah, mereka bebas memilih mereka akan berdiri di mana. Dan pastikan kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mengaplikasikan ini, bagaimana kemudian siswa itu harus mengisi semua shape tersebut. Kalau belum terisi berarti game belum bisa dimainkan. Ada 4 tipe soal yang kemudian sudah ada di sana. Nanti timer akan saya set 10 menit seperti tadi. Setiap pasangan berusaha untuk menyelesaikan apa yang sudah ada di depan kalian. Ada 4 tipe. 1, menebak lokasi. Yang kedua adalah fill the blank. Yang ketiga mencari kata. Yang keempat adalah TTS. Nah, setelah 11 menit selesai, mereka bisa kembali lagi berbaris sesuai dengan shape yang mereka tentukan atau yang mereka pilih. Setelah itu kemudian barulah dilaksanakan adanya penilaian oleh penjaga, itu benar atau salah, dan pastikan itu benar-benar dikoreksi. Untuk game yang ketiga ini, kalau misalkan kita sedikit review game yang kedua tadi, kalau game yang kedua tadi kan mereka berpasangan untuk menyelesaikan masalah, jadi kayak teamwork kayak gitu. Tapi kemudian untuk game yang ketiga ini, mereka kembali dipasangkan. Tapi di awal kita benar-benar meminta mereka untuk berpasangan terlebih dahulu, jangan bacakan aturannya dulu. Kita kenalkan gamenya aja dulu, sampai kemudian mereka kenal sama temannya, mereka akan bergabung dengan itu, dan kebanyakan mereka memilih temannya sama dengan apa yang ada di game kedua. Nah, setelah mereka memilih dan sudah difinalisasi, maka kemudian kita baru bilang bahwa di game kali ini kita akan melakukan proses eliminasi, yaitu adalah bagaimana ketika mereka berdua itu saling mengalahkan, bukan kemudian berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah.
Game yang ketiga, kalian akan memainkan kelereng. Cuman kelereng ini akan jadi modal kalian untuk mempertahankan kehidupan kalian. Jadi pasangan kalian untuk kesempatan kali ini bukan jadi tim partner, tapi adalah teman yang harus dieliminasi. Di game yang ketiga ini atau adalah game kelereng ini, bagaimana siswa kemudian berbaris mengambil 10 kelereng sebagai modal mereka untuk melawan teman mereka. Nah, setelah mereka mengambil kelereng, satu orang itu mendapatkan 10 kelereng. Dan setelah mengambil 10 ini kemudian mereka dipersilahkan untuk membuat soal. Setiap siswa harus bisa membuat soal 5-10. Kita kasih waktu juga dalam pembuatan soalnya. Nah, soal di sini adalah berkaitan dengan modelnya adalah benar dan salah aja. Bukan jelaskan, sebutkan, tidak. Jadi modelnya adalah benar dan salah. Nah, cara mainnya adalah bagaimana kemudian pertanyaan tadi dilontarkan kepada pasangannya satu sama lain secara bergantian. Nah, terus kemudian pas siswa yang menang atau individu yang menang adalah bagaimana kemudian ketika mereka berhasil menguras seluruh kelereng yang ada di kantong temennya, yaitu dengan cara terlebih dahulu mereka mengambil modal mereka. Mereka ingin mendapatkan keuntungan berapa, maka disitulah ketika dia menang dia akan mendapatkan keuntungan sejumlah tersebut. Bisa 3, bisa 5, atau mungkin bisa seluruhnya. Kadang ada siswa yang juga langsung seluruhnya dan langsung menang. Itu juga saya persilahkan. Mereka ingin mendapatkan keuntungan berapa. 둥글게 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 빙글빙글 돌아가며 춤을 춥시다. Nah, itu kayak familiar banget di telinga. Nah, kalau di game yang aslinya atau di game of Speed, mereka berputar-putar di dalam sebuah arena, kemudian lagunya berhenti. Setelah lagunya berhenti, kemudian mereka harus berpasangan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini juga kami modifikasi, kami adopsi di dalam sebuah pembelajaran. Jadi yang dipersiapkan adalah flashcard atau kartu cepatnya. Di dalamnya itu materinya adalah mengenai yang sudah saya munculkan. Dalam kaitan di sini adalah materinya tentang sejarah Islam ya, yang kemudian saya masukkan di sana. Jadi flashcard ada teori Islam, ada teori Gujarat, ada teori Persia, ada teori Mekah dan seterusnya kayak gitu. Terus kemudian membuat flashcard yang lain. Jumlah totalnya itu ada 40 flashcard yang kemudian ditaruh di tengah, di meja di tengah. Nah, mereka kemudian berputar-putar sesuai dengan lagu tersebut sampai kemudian lagu berhenti. Maka penjaga menyebutkan mereka harus bergabung dengan berapa orang dengan tema yang sama. Berhenti. 5, ambil sekarang. Kami melakukannya dengan 3 putaran, 3-4 putaran sih, agar kemudian siswa ini bisa terbiasa dengan mungkin pertama masih ribet. Nah, yang kedua, 3, keempat udah mulai biasa. Nah, setelah mereka berkumpul dengan teman-temannya seperti biasa, dinilai oleh penjaga itu benar atau salah. Karena memang pendekatan yang sekarang dilakukan itu adalah pendekatan deep learning dalam sebuah pembelajaran, yaitu kurikulum yang saat ini sedang dicanangkan. Bagaimana kemudian pembelajaran bisa mindful, meaningful, ataupun joyful. Kalau misalkan dalam pembelajaran ini jelas untuk joyfulnya sendiri, kita game based learning memang basicnya adalah bermain game. Bermain game itu adalah ranah prinsipnya adalah menyenangkan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian meaningfulnya itu bagaimana caranya kemudian permainan ini bisa berpengaruh dalam kehidupan mereka. Nah,
Dalam game ini, meaningful-nya adalah bagaimana kemudian setiap peserta harus bersikap jujur. Mindful-nya adalah bagaimana kemudian siswa ini diajak untuk belajar, tapi mereka tidak merasakan kayak sedang belajar. Intinya seperti itu. Dan itu membuat semuanya itu jadi, apa ya, menurut saya sih, teman-teman siswa jadi terpacu untuk lebih bersemangat. Menurut saya ini pembelajaran paling unik sih, karena baru pertama kali saya menggunakan metode pembelajaran seperti game Squid Game ini. Menurut saya, metode game pembelajaran kali ini tuh sangat mengesankan dan unik. Menurutku tuh asik banget dan seru banget sih, walaupun sebenarnya pembelajaran sejarah itu nggak ada kata bosen dan nggak pernah kayak nggak asik. Cuman kalau game yang kemarin, game sejarah itu, yang diadaptasi dari Squid Game itu bener-bener asik dan unik banget. Tentunya sangat seru dan asik sekali, game-gamenya juga menarik. Siswa yang biasanya malas pun sangat bersemangat untuk menghadapi pembelajaran ini, apalagi dengan guru yang sangat menjiwai tema yang mereka ambil dalam pembelajaran tersebut. Bagian saya yang membuat deg-degan itu waktu pembelajaran Dalgona Quiz. Karena waktu game Dalgona Quiz itu kita harus berpikir segitiga, lingkaran, bintang, itu berbeda-beda soal. Jadi tingkat kesulitannya pun berbeda-beda. Dan saya pun gagal di bagian game Dalgona Quiz karena menurut saya itu yang paling susah. Bagian saat untuk disuruh menulis ulang materi tersebut dengan diberikan waktu. Menurut saya saat game round and round itu, karena saat itu kita disuruh berputar dan kita saat lagunya itu berhenti kita akan mengambil kertas yang ada di meja dalam lingkaran itu. Dan paling deg-degan itu kalau nggak dapat yang sama dalam perkataan itu dalam satu tim. Semuanya menurut saya ya, apalagi waktu Pak Taufik baru aja masuk ke dalam kelas itu aja dengan pakaian merah-merah dan topeng seperti itu udah bikin saya deg-degan banget. Tapi yang paling deg-degan menurut saya itu yang game babak pertama sih, yang dimana kita tuh disuruh buat menyalin dalam waktu 11 menit, menyalin materi teori bujarat, teori Persia, dan lain sebagainya. Itu paling deg-degan. Mungkin game yang pertama yaitu Green Light and Red Light. Karena di sini siswa harus menyalin catatan yang diberikan oleh gurunya dan diberikan waktu, dan di tengah-tengah menyalin tersebut waktu bisa saja berhenti, dan jika ketahuan bergerak maka siswa itu akan didiskualifikasi, yang membuat permainan itu sangat menegangkan sekali. Ada waktu bagian kita dikasih waktu 12 menit untuk menulis cepet banget, dan itu jujur tangan aku tremor banget. Game pertama itu tentang menulis, kita harus menyalin dari kertas kecil, terus kita menyalin di buku, itu sangat sulit sekali. Dan itu kan di stop-stop ya, apalagi pas menit-menit terakhir, itu sangat amat deg-degan. Hal yang paling berkesan sama melakukan game ini tuh kerjasama dengan tim sih, karena ada game yang memerlukan kerjasama dengan tim, dan alhamdulillah tim saya dan kelas semua itu tuh kompak, jadi kita bisa nyelesain secara bersama-sama dan kita have fun. Menurut saya yang paling berkesan itu waktu kompetisinya, karena waktu kompetisi itu kayak bener-bener sportif banget. Waktu kita baru aja masuk ke dalam tantangan yang berikutnya atau babak yang berikutnya itu kayak bikin apa ya, kita tuh ngerasa jadi bener-bener di dalam game Squid Game itu. Nilai yang saya dapatkan yaitu nilai kekompakan, nilai ketelitian, dan nilai kefokusan. Nilai yang saya dapatkan setelah bermain game ini yaitu nilai kebersamaan dan nilai kerjasama antar tim. Nilai yang saya dapatkan di sini yaitu nilai kedisiplinan dan nilai kejujuran. Karena di setiap game ini sangat mengutamakan nilai kejujuran. Yang pertama itu nilai kerjasama dan strategi, karena ada 2 game yang dimana itu kita disuruh untuk bermain secara bekerjasama, dan ada 2 game lagi yang disuruh untuk bermain secara strategi atau mandiri. Terus yang kedua itu juga saya jadi paham banget materi sejarah, karena yang awalnya saya tuh kurang bisa menerima materi sejarah ya, tapi giliran ada diseling-selingi game gini aja langsung kayak masuk, benar-benar meresap ke otak banget gitu. Terus yang ketiga itu ini sih, percaya diri, karena waktu di game kelereng itu kan kita disuruh untuk membentuk 10 soal. Nah di situ itu
waktu bisa menjawab pertanyaan dengan benar itu kayak rasanya wah ini gue bisa menguasai materi ini sih. Nilai yang aku dapatkan, kita juga harus kerjasama dengan teman-teman di sebangku kita, dan juga kejujuran itu juga terlebih itu sangat penting sekali.